Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya di dalam Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena firman-Nya sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, ya, Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantaplah itu, ya. Jadi terimalah Yesus dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan sukacita ilahi senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita supaya kita tetap kuat dan tetap dalam ketaatan kepada Dia. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus, biarkan kami tidak mengalami kegelisahan yang berlebihan. Tapi kalaupun kami mengalami kegelisahan, biarkan kami tahu mengatasinya. Kami datang kepada siapa? Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Dan saya memberi tema stres Alkitabiah. Ya, stres itu kan kadang membuat gelisah, kacau, tidak tenang, tegang, sampai kemudian meningkat depresi, dan sebelumnya dia cerewet, dan kemudian cerewet sendiri. Nah, dan kalau kita belajar dari perbacaan firman Allah tadi, maka kita akan temukan beberapa hal yang dilakukan, kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Marta yang mengakibatkan dia stres sendiri. Ini stres menurut Alkitabiah. Dia ingin melayani Tuhan, dia ingin menyenangkan hati Tuhan, dia ingin sekali melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi salah. Ya, yang pertama dikatakan bahwa ia atau Marta menganggap bahwa Yesus itu tak peduli, ayat 40 itu. Jadi udah dia capek ngurus ini, ngurus itu, bikin piring, nyuci sendok, supaya cepat menjamu Yesus Tuhan itu. Masa Marta itu terang-terang saja duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi justru itu yang menjadi permasalahannya. Marta ingin melayani Tuhan melalui makan minumnya. Jadi makanya dia datang pada Tuhan. Dikatakan bahwa dia anggap Tuhan itu tidak peduli. Mungkin Anda menganggap Tuhan itu tidak peduli terhadap Anda. Ada biarkan Anda stres sendiri, makan sendiri, minum sendiri, masak sendiri. Stres. Sementara ada saudaranya perempuan yang seharusnya membantu dia. Tetapi bagi Marta,
Yesus kan gak selamanya datang ke rumah saya. Dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dengan seksama. Yang kedua, kesalahan fatal yang mengakibatkan stresnya Marta itu, gelisah, huru-hara hatinya, nggak tenang. Yang kedua itu dikatakan, setelah dia katakan bahwa Yesus tidak peduli, yang kedua, Marta ingin agar segala sesuatu, Marta mencela Maria karena tidak bertanggung jawab. Kamu cewek itu harusnya nolong saya dong, biar kita sama-sama kerja, sama-sama bekerja. Sama-sama. Kalau kau nanti dengar perkenalan saya juga. Dia cerewetnya muncul. Kalau orang sudah stres mulai tingkat memuncak, itu cerewetnya masih ya. Tapi kalau sudah cerewet itu sampai klimaks, wah itu sudah. Nah, yang mau saya katakan adalah Marta mencereweti supaya Yesus itu ya suruh dong Yesus, masa kau biarkan aku sendiri? Masa kau biarkan aku sendiri? Masa sendiri? Enggak disuruh itu Marta itu. Aduh, Yesus ini nggak mau peduli sama si Marta. Dan akibatnya ya, dia sangat cerewet sebagai wanita. Dia mulai katakan, ini Maria tidak menolong saya lah, malas, wanita kok gitu. Banyaklah itu, nanti kita berdosa menceritai si Marta ya, si Marta yang sudah gak ada. Tapi ini karena cerita firman Allah, boleh kita bercerita. Lalu kemudian dikatakan akibat fatal yang ketiga, dikatakan Marta ingin agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginannya. Gak bisa. Kita harus berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Dan sangat fatal kalau menurut keinginan kita. Karena ketika ditolak, kita stres. Dan itu sebabnya Marta merasa tidak diperdulikan Tuhan, tidak diperdulikan Maria. Maria saudaranya. Dan kemudian yang terakhir, dia protes betul-betul. Ini pada titik klimaksnya dia bilang begini sama Tuhan Yesus. Ayat 41. Ayat 40-nya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, karena Tuhan pastilah didengar oleh Marta, oleh Maria. Tapi dengar kata Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, 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 Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Ya. Saya menemukan kata khawatir itu dari kata merimnau, merizo, ya. Itu sesuatu draw in different direction, itu artinya. Jadi menarik sesuatu kepada arah yang salah, kepada arah yang berbeda. Kalau saya misalnya arah yang benar itu ke timur, tapi saya tarik dia ke barat. Atau ke selatan, saya tarik dia ke utara. Itu wrong direction. Artinya apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa Marta ini khawatir akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Anxious to care, ya.
khawatir untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Makanya Matius 6 ayat 34, Yesus sendiri berkata, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble." Jangan kamu khawatir hari esok. Tentang hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup satu hari. Jangan kau pikirkan untuk masa yang akan datang, masa yang akan yang belum tentu kita bisa dapat raih. Tetapi kita jalani saja hidup itu bersama dengan Tuhan dengan penuh harapan. Ini dia udah sampai stres yang Alkitabiah. Alkitabiah kenapa? Karena dia tidak lari kepada dukun-dukun. Dia tidak lari kepada siapa itu? Paranormal. Dia tidak lari ke tukang-tukang sihir. Dia tidak lari kepada yang suka-suka meramal itu. Enggak lari dia. Enggak lari ke situ dia. Tapi lari kepada Yesus. Makanya Yesus bilang begini, harusnya kalau kita sebagai orang yang percaya, amerinau atau amerimnos, ya, amerimnos, tidak khawatir dalam hidup ini. Makanya Yesus kata jangan khawatir. Ya, kalau dalam bahasa bahasa Yunani-nya tambah a saja dari kata amerimnao atau amerimnos atau kata merizo. Ya, jangan simpangkan arah yang seharusnya Anda lakukan. Makanya Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Wah, itu sangat dahsyat. Dikatakan solusi yang diberikan Tuhan 39:42 saya baca. 39 apa yang dilakukan oleh Maria? Maria ini duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Duduk diam itu di bawah kaki Tuhan, itu penting. Duduk diam mendengarkan suara Tuhan, itu sangat penting. Supaya kita tidak stres. Karena kesibukan-kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang berat, yang super berat itu. Kita melupakan Tuhan. Yang seharusnya kita utamakan, yang seharusnya kita lebih dahulukan. Tetapi kita distract. Kita alihkan arahnya. Ya akhirnya stres Anda. Lakukan saja kalau mau Anda sembuh. Saya punya teman dulu di Kalimantan itu. Ya. Karena stres dia nggak bisa tidur. Akhirnya pakai obat penenang. Sampai habis harta orang tuanya. Dosisnya bertambah-tambah. Nggak bisa juga. Padahal syaratnya mudah saja. Duduk dia di bawah kaki Tuhan. Baca firman Allah. Lakukan firman Allah itu. Kalau dikatakan Tuhan berdoa, berdoa. Kalau katakan Tuhan minta, minta. Kalau Tuhan katakan cari, cari. Kalau Tuhan katakan ketuk, ketuk. Jangan Anda langgar. Karena kesibukan-kesibukan yang ya kita boleh sibuk lah. Tapi yang terutama harus tempatkan di tempat yang pertama. Makanya Maria sangat dipuji oleh Tuhan. Dan juga Tuhan tidak mau mencari makanan di rumah Marta itu. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga ini. Itu sebabnya saya lihat saja bagaimana nanti sikap Marta ini. Ya, kalau saya bilang dia kalau Tuhan bilang dia cuekin. Kalau dari sisi saya melihat Marta ini mencuekin Tuhan. Yang nggak utama dibikin utama sama dia. Dan akhirnya stres sendiri. Anda apakah sedang stres?
Saya berharap kalau Anda stres Alkitabiah lah. Jangan stres duniawi. Kalau stres duniawi Anda bisa itu di jalan-jalan itu. Cewek sendiri marah, ada di sini. Kalau dia sudah lagi apa, semua dimaki-maki orang. Cerewetnya, dia sudah nggak bisa dikontrol itu. Dia maki-maki orang, ngomong-ngomong sendiri, maki-maki sendiri, nggak tahu siapa yang dimakinya. Tapi stres itu. Kalau dia sudah melakukan itu, ya kata-kata yang nggak pantas pun dia bisa lakukan. Dia nggak ada jalan keluar. Jadi kalau dia satu kali, ya, ada orang stres ini, lalu kita kasih makan, kita kasih minum, ya, kita bagaimana lah supaya orang ini mau singgah di tempat saya ini. Lalu saya layani dia, saya kasih makan, saya kasih minum. Lalu kemudian saya bilang, mau saya doakan? Oh, jangan. Jangan. Saya sudah sering kali ditolak orang. Orang yang sakit kanker aja katakan, oh jangan. Orang sakit kanker mau didoakan, jangan. Bayangin, udah stadium 4. Ini stres, masih bisa jalan-jalan dia. Sini cakra, jalan sampai ke cakra itu, dari cakra kemari, dari sini ke cakra. Kita mau kasih dia, kalau dia minta uang itu cukup 5.000, nggak lebih-lebih, 5.000. Untuk apa? Untuk beli sabun. Kalau dia kemari Pak ke pantai, dia mau mandi di pantai gitu, 5.000 beli sabun. Jadi kalau dia balik, nanti kau ada apa sini ya? Sip lah dia. Dia mau makan, dia mau minum. Tapi kalau kita bilang kita doakan, oh tunggu dulu. Sama dengan, oh nggak perlu Pak Pendeta. Ya kita kan nggak boleh maksa. Ya sudah. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau stresmu stres Alkitabiah, lakukan firman Allah ini. Sembuhlah. Tapi kalau stres dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Datang sama Tuhan juga. Ya, ini kenapa sampai Marta tidak sampai di jalan-jalan sana? Karena dia tahu siapa yang berikan solusi itu. Dia katakan, Marta, Marta, kau khawatir akan dirimu sendiri. Dan satu kata lagi, Tori Bazi, ya Tori Bazi, Tori Bazi itu adalah trouble, huru hara, ya. Itu jadi akibat dari khawatir tadi itu, akhirnya kacau balau hatinya, karena arahnya sudah nggak benar. Jadi jangan arah kehidupan kita ini nggak benar. Kita bisa stres kalau harta dunia ini kita buat menjadi tujuan kita mudah stres. Tapi kalau Tuhan menjadi arah utama kita, diberkati Tuhan, kita semakin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Doa dan harapan saya, kita belajar dari Maria yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Kalau dalam arti konteks yang sekarang, saya mau katakan, duduk diam, berdoa di hadapan Allah, baca firman Allah, lakukan firman Allah, supaya hidupmu menjadi tenang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan biarkan kami tidak khawatir, karena Engkau sudah berkata jangan khawatir, karena Engkau yang melihara kami. Terima kasih. Kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasanya, Engkau sembuh oleh jamahannya saja.
Oleh penumpangan tangan Tuhan yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bagi engkau yang menghadapi masalah dalam hidupmu, saya mau katakan, Yesus adalah solusi. Bagian apapun yang terberat, jiwamu, tanggungan, tubuhmu mungkin sakit, dan lain sebagainya. Apapun itu yang membuat engkau frustrasi, yang membuat engkau tergantung kepada obat-obat penenang, Yesus siap menolong engkau. Serahkan diri kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu. Percaya Tuhan. Nanti sore saya akan berbicara soal bagaimana kita mengalahkan stres dan khawatir kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan biarkan Tuhan Engkau menjamah mereka, menolong mereka, genggam tangan mereka. Jangan mereka sampai terpeleset dan tidak keluar dari kebenaran-kebenaran firman Allah, tapi justru mereka melakukan kehendak Bapa di surga sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih. Pasti ada datang kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu, percaya pada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.